Selamat pagi Ibu Tias, nama saya Kevin Kusumo dengan NIM 204110071. Di sini saya akan mengerjakan tugas di MPB kelas Q1 tentang pertemuan 8. Sebelumnya di sini saya telah membuat eh, beberapa aktor-aktor yang ada dalam tugas tersebut. Jadi yang pertama adalah aktor peserta, yang kedua panitia, yang ketiga yaitu aktor perusahaan. Di studi kasus ini kan disebutkan ada 11 tahapan, jadi saya akan membuat 11 tabel tersebut terlebih dahulu. Lalu yang pertama tahapannya adalah bernama tahap pasca kualifikasi. Lalu yang kedua yaitu tahap download dokumen pemilihan. Yang ketiga adalah tahap pemberian penjelasan. Selanjutnya itu tahap upload dokumen penawaran. Ini sebelumnya saya mohon maaf apabila suara saya kurang jelas, dikarenakan saya sedang kurang enak badan. Yang selanjutnya kelima itu tahap pembukaan dokumen penawaran. Lalu yang keenam yaitu tahap evaluasi administrasi. Selanjutnya yaitu tahapan ke-8, penetapan pemenangan. Selanjutnya yaitu tahap ke-9 yaitu masa sanggah. Selanjutnya yaitu tahapan 10 yaitu tahap surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Dan yang tahap terakhir itu tahap pembuktian kualifikasi. Nah, karena kita sudah yang buat, kita akan mulai dari awal. Yaitu tahap pertama yaitu pasca kualifikasi. Di sini ada yang saya tangkap. Tahapan pertama yaitu peserta melakukan proses pendaftaran dan melengkapi checklist dokumen. Jadi saya membuat start. Sini ada peserta mendaftar. Lalu ini mengirim checklist dokumen. Di sini ada, ini saya menggunakan gateway karena menurut saya di sini uh, adalah pengiriman berbagai macam checklistnya. Di sini yang saya gunakan adalah gateway N. Yang akan bentuk seperti berikut. Mohon maaf sebentar,
Saya perbesar. Ini adalah tahapan split, di mana tahapan tersebut dibagi menjadi beberapa tas yang telah ditentukan. Nah, di sini dokumennya adalah berupa dokumen legalitas yang terdiri dari IOJK, SPU, IOJK, SPU, lalu NIB, nomor pokok wajib pajak perusahaan, lalu ada domisili perusahaan dan akta pendirian perusahaan, mohon maaf saya lupa, domisili perusahaan dan akta pendirian perusahaan. Mohon maaf. Lalu masih ada tahapan-tahapan lagi. Yaitu SPT tahunan terbaru dan pengalaman perusahaan. Lalu di sini akan tersambung oleh gateway lagi yang merupakan join dari proses-proses tersebut. Karena di sini dimulai dengan split gateway N, maka di sini akan saya tambahkan juga markernya yaitu N atau parallel gateway. Di sini saya menggunakan N karena menurut saya, karena jika ada salah satu checklist dokumen yang tidak terkirim, maka proses ini tidak akan berjalan atau tidak akan terpenuhi. Lalu di sini saya tambahkan dokumen terkirim. Lalu selanjutnya itu tahap kedua adalah download dokumen pemilihan. Tahapan ini peserta yang lolos akan diberikan pemberitahuan dan berkasnya diupload oleh panitia dan bisa didownload oleh peserta. Nah, di sini berarti selanjutnya setelah dikirim maka akan ada seperti ini, menurut saya seperti ini oleh panitia. Ini karena masih di tahap pertama, dokumen diterima. Lalu di tahapan kedua ada gateway lagi, yaitu isinya peserta itu lolos atau tidak. Yang pertama jika iya, mohon maaf. Jika memang iya, maka berkas dokumen diupload
Mohon maaf, saya baca dulu sebentar. Mengirim mengirimkan berkas dokumen ini dikirim. Ini jika lolos. Tapi jika tidak, maka proses akan berhenti. Karena di sini jika tidak lolos, maka tidak akan ada pemberitahuan dan tidak akan ada penguploadan dokumen. Di sini saya tidak menggunakan saya tidak menggunakan gateway, maksudnya tidak menggunakan split dan join, tapi di sini saya hanya menggunakan or tanpa join. Karena di sini salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka proses itu akan pencabangnya ini tidak semua prosesnya berakhir, tapi proses yang tidak berjalan itu aja yang berakhir. Nah, selanjutnya itu jika ada progres dokumen setelah diupload atau lolos, lalu diupload atau dikirim, maka peserta akan mendownloadnya. Ini di sini maksudnya peserta yang telah lolos. Mohon maaf, maksud saya itu di sini. Nah, ini. Dan digunakan membuat sebagai acuan dalam pembuatan dokumen penawaran. Baik, ini seperti ini. Ini sudah selesai tahap kedua. Selanjutnya itu tahap ketiga. Pemberian penjelasan. Tahapan ini membuka sesi tanya jawab yang kurang jelas. Nah, di sini setelah menerima, maka di sini panitia akan memberikan penjelasan. Mohon maaf. Sesuai dengan kontrak yang akan dilakukan. Lalu di sini peserta diberi kebebasan ingin bertanya atau tidak jika ada yang kurang jelas. Nah, di sini bertanya. Lalu ada gateway. Di sini akan menggunakan saya menggunakan gateway or tapi menggunakan split, yaitu ya atau tidak. Mohon maaf. Mohon maaf, ini kurang tepat kata-katanya. Tanya jawab, dan di sini adalah bertanya dan tidak bertanya. Nah, di sini ada mohon maaf. Lalu setelah ini akan ada join lagi, akan ada join. Yang guna dari join ini adalah menghubungkan tabel gateway or tadi. Yang pertama ya, setelah ini maka akan diberikan feedback. Ini maksudnya ini bertanya atau tidak bertanya pun, maka penjelasan tersebut akan dilanjutkan atau akan tetap dijalankan sesuai dengan aturan yang ada di pemerintahan tersebut. Penjelasan berjalan. Nah, selanjutnya yaitu tahapan keempat, yaitu penguploadan dokumen penawaran.
Yang diupload adalah dokumen penawaran yang dibuat berdasarkan dokumen pemilihan yang menjadi acuan. Nah, di sini berarti kan setelah begini, maka kembali lagi ke peserta yang sudah lolos, itu membuat dokumen penawaran yang di sini sebentar, mohon maaf. Buat dokumen penawaran yang di sini dapat dikatakan ada catatannya. Sebentar. Mohon maaf, bisa kinya. Oh, salah buka Windows. Mohon maaf. Di sini tidak bisa ditambahin teks ya, toh. Maksud saya di sini itu dokumen penawarannya berdasarkan data yang telah diupload tadi itu sebagai acuannya. Setelah dibuat, maka harus diupload. Selanjutnya, tahap kelima, pembukaan dokumen penawaran. Panitia membuka dokumen penawaran telah dikirim peserta. Jadi di sini sudah selesai bagian bagian kelima, tahap upload dokumen. Maka masuk kepada tahap keenam, yaitu ada bermula pada bagian panitia, yaitu menerima dokumen penawaran, lalu membuka. Ya, catatannya membuka tadi ya. Ya, membuka dokumen penawaran. Sudah selesai tahapan ke dokumen pembukaan dokumen, lalu yang selanjutnya tahap evaluasi. Panitia melakukan evaluasi terhadap penawaran. Evaluasi dokumen penawaran. Di sini sebenarnya kalau menurut saya ada speednya juga. Maksudnya ada gateway. Apakah dokumen tersebut pantas, maksudnya benar atau tidak? Tapi karena di soalnya ini tidak uh, dikatakan atau tidak dicantumkan, jadi saya tidak berani tidak memasukkannya. Selanjutnya yaitu tahap ketujuh, pembuktian kualifikasi. Di sini peserta wajib datang atau melakukan video call dengan cara membawa atau menunjukkan dokumen legalitas perusahaan dan dokumen surat perjanjian kerja. Nah, di sini kan setelah evaluasi, di sini akan saya tambahkan biar tidak terlihat sedikit itu. Ini memberi kabar itu aja, memberi kabar kepada peserta. Nah, di sini tahapan atau pemenangan. Oh, mohon maaf, di sini saya salah ternyata. Di sini tahapan saya ada yang kurang. Dan bisa saya tidak bisa dipencet. Dan tidak bisa diedit. Di sini bukan tahapan pemenangan, tapi adalah tahap pembuktian kualifikasi. Nah, mohon maaf dia sebelumnya. Lalu di sini setelah jadi kabar maka akan menerima kabar.
Lalu akan di sini setelah diberi kabar, menurut saya adalah gateway, yaitu OR. Oh, maaf. Gateway OR, di mana peserta itu akan bertemu secara online atau offline, yaitu datang ke instansi atau melakukan video call. Jadi di sini ada, mohon maaf, ini sebelumnya ada lagi, saya kurang. Ini adalah menghubungi pihak berwenang dengan gateway OR, yaitu yang pertama adalah mendatangi instansi, atau yang kedua dengan cara melakukan video call. Sebelumnya mohon maaf lagi Bu karena sedikit lag. Ini karena bisaginya kelihatannya karena free trial jadi sering nge-lag gini. Selanjutnya adalah join, penutupan dari split gateway OR tersebut. Lalu setelah mendatangi instansi, akan menunjukkan dokumen legalitas perusahaan dan dokumen surat perjanjian kerja SPK asli. Ini berarti menunjukkan dokumen. Mohon maaf, ini sebelumnya adalah berhasil terhubung. Lalu di sini menunjukkan dokumen. Lalu split lagi, tapi di sini splitnya kali ini menggunakan N. Ini menurut saya menggunakan N. Yaitu membawa surat SPK asli dan dokumen legalitas perusahaan. Nah, di sini kenapa saya menggunakan N? Karena di sini dua-duanya adalah wajib. Jika salah satu aja tidak dilakukan, maka proses tersebut akan gagal. Di sini berarti setelah ini ditambahkan lagi gateway penutup atau join dari split N. Lalu selanjutnya tanggal 8 yaitu penetapan pemenangan. Nah, di sini saya sebelumnya mohon maaf lagi karena di sini saya harus mengganti semuanya. Karena tadi saya ada yang salah atau kekurangan. Nah, sudah selesai. Di tahap ini, panitia menetapkan pemenang dari seluruh peserta yang mengikuti proses lelang dari pertama dan 8. Nah, di sini berarti
di sini di panitia. Menetapkan setelah hasil dokumennya dia diterima semua dan ditujukan semua, maka akan menetapkan penentuan. Di sini menurut saya menggunakan split or lagi, tapi tidak menggunakan mohon maaf, di sini saya menggunakan gateway or lagi, tapi tidak menggunakan split atau join lagi, karena di sini jika pemenang mohon maaf, nah jika pemenang menang ataupun kalah tidak kalah tidak diberi pemberitahuan. Tapi jika menang, saya pikir pasti diberi pemberitahuan karena tidak mungkin jika tidak tahu menang atau tidak. Seperti itu. Jadi di sini menggunakan gateway, lalu di sini ada proses L. Ini jika tidak menang, dan ada proses menjadi pemenang. Ini maksudnya diberi pemberitahuan jadi pemenang. Mohon maaf lagi sebelumnya. Di sini saya ada kurang prosesnya. Nah, sebentar. Maksud saya seperti ini. Di sini adalah menetapkan pemenang. Bukan. Memberitahukan pemenang. Memberitahu pemenang. Nah, gateway-nya berarti ada di sini. Mohon maaf, saya edit sebentar. Nah, jika tidak menang, maka proses akan berhenti. Tapi jika menang, maka akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap ke-9 masa sanggah. Nah, sebelumnya mohon maaf lagi, di sini ada tahap masa sanggah. Baik. Pada tahap masa sanggah, peserta diperbolehkan untuk menyanggah keputusan dari panitia apabila dirasa tidak sesuai. Dan di sini ada tulisan 5 hari kerja setelah lelang atau seleksi. Nah, di sini maka akan masa sanggah akan terbuat seperti ini menurut saya. Ini yaitu ada decision atau gateway melakukan sanggahan. Maksudnya sanggahan, di sini sanggahan masa sanggah gitu aja. Ini ada gateway or tidak menyanggah. Di sini tidak menyanggahnya itu menurut saya adalah di sini ada atas eventnya menurut saya karena ada timernya tadi diberitahu. Mohon maaf. Nah, timer di sini itu 5 hari. Mohon maaf, saya salah lokasi. Di sini. Dan di sini jika ada sanggahan. Nah, ini menyanggah.
Nah, di kedua sisi ini akan ada timernya. Maaf lagi. Ini ada timernya juga. Di sini timernya adalah 5 hari. Jadi jika memang dalam waktu 5 hari tidak ada balasan atau apa, jadi maka akan dianggap tidak ada sanggahan sama sekali. Seperti itu. Lalu selanjutnya tahap penunjukan penyediaan barang atau jasa. Mohon maaf sebelumnya ini saya kurang. Kok nggak muncul? Ini masa sanggah selesai. Hasilnya tahap ke-10. Mohon maaf Bu. Saya sekalian membaca soalnya juga. Tahap 10 yaitu surat penunjuk penyediaan barang atau jasa. Ini saya tulis tahap penunjukan barang atau jasa. Ini surat penunjukan barang atau jasa. Masih penyedia, mohon maaf. Ya dia, oke. Baik, pada tahapan ini pemenang dipertemukan dengan panitia dan dilakukan mediasi untuk membahas tentang proyek akan dijalankan selanjutnya. Akan dibuatkan surat penunjukan penyediaan barang atau jasa sebagai tanda bahwa pemenang ditunjuk sebagai pelaksana proyek. Nah, di sini peserta bertemu dengan panitia. Oke. Oke, bertemu panitia. Lalu akan dibuatkan, mohon maaf, agak nge-lag. Dibuatkan surat penunjukan penyediaan barang atau jasa. Pembuatan surat, mohon maaf. Sangat susah sekali ngeditnya. Surat, nah, seperti ini. Menunjukkan penyediaan barang atau jasa yang menjadikan bukti bahwa pemenang tersebut telah menjadi kontraktornya. Seperti itu. Selanjutnya itu tahap 11 penandatangan kontrak. Ini sebelumnya mohon maaf lagi, saya tadi membuatnya salah. Di sini itu penandatangan kontrak. Tahapan ini pemenang ditemukan dan mohon maaf, kontrak. Tahapan penandatangan kontrak sebagai bukti pemenang sah sebagai pelaksanaan proyek telah dinyatakan oleh panitia. Nah, di sini berarti panitia memberikan sebuah kontrak kepada pihak mohon maaf, ini salah tempat. Nah, di sini adalah memberikan kontrak kepada pihak peserta. Lalu pihak peserta menerima kontrak, menerima dan menandatangani kontrak.
ternyata sudah selesai. Di sini ada beberapa catatan. Sebagai contoh, SPK yang dibutuhkan adalah di atas 40 juta. Jika di bawah itu maka tidak akan berhasil dan SPK-nya harus asli. Itu adalah tahap kualifikasi. Jadi pada tahap kualifikasi, nah penggunaan kualifikasi di sini akan saya tambahkan catatan. Mana sebentar. Asli dan bernilai di atas 40 juta karena persyaratan dari paragraf terakhir tersebut. Nah, apabila sudah selesai seperti ini kan, ini maka proses dapat berakhir di sini. Ya. Mohon maaf, ini perusahaan aktornya saya salah tidak menggunakan. Jadi hanya panitia. Ternyata di sini saya salah membaca tadi. Ternyata di sini panitia tidak hanya bertemu dengan peserta pemenangnya, lalu membuatkan suratnya penunjukan, tapi tidak tidak mempertemukan pemenang dengan kontrak dengan penyedia perahu jasanya, tapi langsung diberikan tugas dan diberikan barang surat kontraknya seperti itu. Terima kasih Ibu. Mohon maaf apabila saya memiliki tugas saya ini memiliki banyak kesalahan karena saya sendiri memang jujur belum terlalu menguasai. Terima kasih Bu.